Oke teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah satu studi kasus yang, wah ini menarik banget. Sebuah nama yang mungkin kita semua kenal baik, tapi sekarang lagi ada di persimpangan jalan yang sangat kritis. Kita akan bicara tentang PT Cipta Selera Murni, TBK, atau kode sahamnya CSMI. Langsung aja ke pertanyaan intinya ya. Pertanyaan yang pasti ada di benak setiap investor kalau lihat saham seperti ini. Ini tuh jebakan yang siap melahap uang kita. Atau jangan-jangan ini adalah peluang emas yang tersembunyi. Harta karun terpendam? Mari kita cari tahu. Oke, yang pertama dan paling penting, kita harus sadar dulu nih, bahaya paling gawat yang lagi mengincar CSMI sekarang. Ini bukan sekedar soal rugi atau untung, tapi ini menyangkut kelangsungan hidupnya di Bursa Efek Indonesia. Yap, ancamannya adalah di listing. Ini resiko paling parah buat perusahaan publik. Gampangnya mereka itu kayak dikeluarkan dari pasar. Buat kita sebagai investor, kalau sampai ini terjadi, saham yang kita pegang jadi nggak liquid, susah banget buat dijual, nilainya bisa anjlok. Dan ini bukan main-main, aturannya jelas banget dari bursa. Kalau saham sebuah perusahaan kena suspensi, alias gak boleh diperdagangkan selama 24 bulan non-stop, ya sudah, bursa punya hak untuk mendepaknya. Waktunya terus berjalan loh. Jadi, ini bukan lagi katanya atau mungkin ya, CSMI itu udah berkali-kali kena suspensi dan sekarang statusnya ada di papan pemantauan khusus. Ini udah kayak lampu merah dari bursa. Sebuah peringatan keras buat kita semua untuk ekstra hati-hati. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya perusahaan yang punya warisan hampir 40 tahun ini kok bisa sampai di titik ini? Nah, yuk sekarang kita bedah bareng-bareng akar masalahnya. Coba bayangin, hampir 4 dekade. Selama itu, CSMI itu ya Texas Chicken-nya Indonesia. Buat banyak dari kita, mungkin ini bagian dari kenangan masa kecil kan? Sebuah nama yang gede banget di industri restoran cepat saji pada masanya. Nah, beberapa tahun terakhir ini tuh bener-bener kayak naik roller coaster buat mereka. Mulai dari suspensi di Juli 2022 karena bisnisnya nggak pasti. Puncaknya Maret 2023 mereka resmi cerai sama Texas Chicken. Nggak lama sahamnya disuspensi lagi. Sempat dibuka sebentar, disuspensi lagi. Ini bukan fluktuasi pasar biasa teman-teman. Ini sinyal ada masalah yang sangat serius di dalam perusahaan. Tapi, di tengah semua drama ini, ada satu hal yang menarik. Putus sama Texas Chicken itu emang pahit, tapi ada berkah tersembunyinya. Utang royalti mereka yang dalam dolar AS itu dihapus. Ini gede banget dampaknya karena neraca keuangan mereka jadi jauh lebih bersih dari beban utang falas yang fluktuatif. Oke, itu tadi cerita kejatuhannya. Tapi kan, katanya, setiap krisis itu bisa jadi peluang. Nah, karena udah nggak ada Texas Chicken, CSMI ini dipaksa buat cari jalan baru, menemukan jati diri yang baru. Disinilah lahir sebuah merek baru yang 100% lokal. Perubahannya itu fundamental banget. Dari yang tadinya cuma nebeng brand internasional, harus bayar royalti pakai dolar, menunya juga kaku. Sekarang mereka jadi brand lokal sendiri, NWS Chicken. Artinya apa? Nggak ada lagi beban royalti, dan mereka bebas berkreasi dengan menu yang lebih pas sama selera lokal. Ini benar-benar game changer buat model bisnis mereka. Manajemennya nggak diam aja, mereka udah bikin roadmap yang jelas buat beberapa tahun ke depan. Langkah pertama, buktikan dulu konsepnya jalan dengan 6 gerai awal. Terus pelan-pelan nambah jadi 15 gerai buat bangun nama. Baru deh setelah itu stabilisasi operasi. Nah, sebagai investor, inilah pekerjaan rumah kita. Pantau terus apakah mereka bisa mengeksekusi rencana ini tepat waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, angka-angkanya. Kenapa seru? Karena disinilah ceritanya jadi sangat paradoks. Ada sisi yang bagus banget, tapi ada juga sisi yang bikin ngeri. Kabar baiknya dulu ya, proyeksi gross margin mereka untuk tahun 2025 itu di atas 60%. Gede banget ini. Artinya apa? Artinya produk jualan utama mereka, si ayam goreng ini, sebenarnya sangat-sangat profitable. Modal untuk bikin ayamnya jauh lebih kecil dari harga jualnya. Plus, ini yang juga keren, debt to equity ratio-nya NOL, 0%. Perusahaan ini hampir nggak punya utang jangka panjang, hasil dari bersih-bersih pasca putus dengan Texas Chicken. Ini langka loh, neraca keuangannya sehat dari sisi utang. Tapi, nah ini dia masalah besarnya. Cash runway mereka kurang dari 1 tahun. Maksudnya apa? Cash yang mereka punya sekarang cuma cukup buat bertahan hidup kurang dari setahun lagi kalau nggak ada pemasukan baru yang signifikan. Ini adalah alarm bahaya paling kencang yang harus kita dengar. Dan tantangannya itu segede ini. Lihat aja perbandingan pendapatannya.
anjlok lebih dari 99% dari puncaknya di 2019. Ini bukan turun sedikit ya, ini hampir lenyap. Dari ratusan miliar, jadi cuma 1, sekian miliar. Ini kayak dari sungai besar tiba-tiba jadi selokan kecil. Gimana mau nutupin biaya operasional? Dan kita juga harus lihat konteksnya. Mereka ini pemain super kecil yang coba bertahan di lautan yang isinya hiu-hiu raksasa kayak KFC dan Pizza Hut. Perbandingan pendapatannya aja udah kayak langit dan bumi. Ini benar-benar pertarungan David melawan banyak Goliat di industri ini. Oke, setelah lihat semua data tadi, pertanyaannya, so what? Apa artinya ini buat kita sebagai investor? Nah, ini dia poin-poin kunci yang wajib banget Anda pantau kalau tertarik dengan saham ini. Intinya gini, jangan main tebak-tebakan sama saham seperti ini. Ini checklist Anda. 1, cek pembukaan gerainya, sesuai target nggak? 2, lihat laporan keuangan tiap kuartal, pendapatannya naik signifikan atau nggak? 3, margin profitnya kejaga nggak pas mereka ekspansi? 4, arus kasnya gimana? Udah mulai positif atau masih bakar duit? Dan yang terakhir dan paling penting, pantau terus pengumuman dari BEI soal status suspensinya. Setiap poin ini adalah kepingan puzzle yang menentukan nasib perusahaan ini. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita, jebakan atau peluang? Jawabannya ada di satu kata, eksekusi. Rencananya udah ada, potensinya ada, tapi risikonya juga nyata banget. Apakah CSMI bakal jadi cerita comeback yang kita ceritakan bertahun-tahun ke depan? Atau malah jadi pelajaran mahal buat para investornya? Cuma waktu dan kinerja mereka yang bisa menjawabnya.